warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian yang semoga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan, nikmat yang mahal, khususnya pertemuan kita pasca Ramadan. Semoga Allah terima amal ibadah kita di Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga kehadiran kita di sore hari ini bukan sebatas sebuah kajian, tapi sebuah ciri, sebuah tanda dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tanda amal ibadah itu diterima adalah ibadah yang berikutnya. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga momentum di bulan Ramadan. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, setelah Ramadan, setelah 10 malam terakhir, ada PR besar yang harus kita selesaikan. Bahkan kalau kita katakan PR tersulit itu tepat, karena itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan tentang kedudukan surat Hud ayat 112, beliau mengatakan, "Manazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhil ayati alaih." Tidak ada satupun ayat yang turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, yang lebih sulit dibanding saat ayat ini diturunkan ke beliau, dibanding pada saat surat Hud ayat 112 diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hud 112 yang dimaksud adalah firman Allah, "Fastaqim kama umirta." Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Beristiqomahlah sebagaimana perintah Allah kepada engkau. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan.
Hadirin Allah muliakan, gak ada satupun ayat yang lebih berat kecuali ayat ini. Maka tidak ada PR yang lebih berat setelah Ramadan kecuali PR istiqomah. Tidak ada PR yang lebih besar setelah Ramadan dibanding PR istiqomah. Kalau bagi sosok yang puasa sunnahnya luar biasa seperti Rasulullah SAW, Ramadannya nggak usah ditanya, puasa wajibnya tidak perlu diragukan. Kalau sosok manusia terbaik yang ketika di Ramadan dikatakan kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan beliau itu di Ramadan. Perintah yang paling berat adalah istiqomah, lalu bagaimana dengan kita? Kalau sosok yang ketika masuk 10 hari terakhir syadda mi'zarahu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang beliau, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarga beliau. Ayat terberat adalah ayat istiqomah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau sosok sallallahu alaihi wasallam yang dalam qiyamul lail beliau rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai, lalu An-Nisa sampai selesai, lalu Ali Imran sampai selesai. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam satu surat, dalam satu rakaat, perintah terberat bagi beliau adalah istiqomah, lalu bagaimana dengan kita? Maka PR terberat kita, terbesar kita setelah Ramadan adalah bagaimana istiqomah. Dan ini bukan isapan jempol atau bahasa hiperbolanya Abdullah bin Abbas. Ini real. Diriwayatkan dari Al-Hasan ketika perintah istiqomah itu turun, bukan di surat Hud tapi di surat Asy-Syura ayat 15. Tapi perintah istiqomah dalam surat Asy-Syura ayat 15 itu persis surat Hud ayat 111. Bedanya kalau surat Hud pakai fa, kalau surat Asy-Syura pakai waw. Wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa setelah ayat ini turun, fama ru'iya dhahika, Nabi SAW tidak tertawa setelah itu. Jadi tidak terlihat beliau tertawa.
menurut testimonis mungkin tertawa, tapi diminimalisir sampai-sampai kalaupun beliau tertawa, nggak semua sahabat melihat itu. Tapi riwayat dari Al-Hasan, fama ru'iya dhahika, Nabi SAW tidak terlihat tertawa setelah ayat ini turun. Jadi beliau push diri beliau, dan beliau lebih serius lagi dalam menjalani kehidupan. Kalau itu manusia terbaik, lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita harus segera move on dari euforia awal-awal Syawal. Tapi kan Lebaran tuh sukacita, betul. Tapi semua yang berlebihan itu nggak bagus. Sebagaimana sholat subuh 3 rakaat bagus apa enggak? Enggak bagus, berlebihan. Jadi semua yang berlebihan tidak bagus. Kita harus segera menatap, jemaah. Karena bahaya ini. Kita harus sadar benar bahwa pasca Ramadan itu kita bukan menjalani kehidupan begitu saja. Ada PR besar yang bernama istiqomah. Dan PR ini tidak mudah. Ini PR terberat manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini PR terberat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau Nabi SAW sampai merubah pola hidup beliau sehingga berada di level yang semakin tinggi, lalu bagaimana dengan kita? Fama ru'iya dhahika. Semenjak ayat itu turun, Nabi SAW tidak terlihat tertawa, kata para sahabat. Atau ketika riwayatnya dari Al-Hasan, mohon maaf. Riwayat dari atau testimoni dari satu orang, betul, belum bisa menunjukkan sebuah kesimpulan yang komprehensif, tapi paling tidak bisa diambil ibrah bahwa ada perubahan. Nah pertanyaannya, adakah perubahan itu di dalam diri kita setelah Ramadan? Sadarkah kita bahwa kita keluar dari Ramadan itu membawa PR besar? Bukan begitu saja. Hadirin yang Allah muliakan. Dan PR ini PR yang serius, hadirin. Kenapa demikian? Karena PR ini sangat menentukan status kita, menentukan keberhasilan kita. Jadi ini bukan PR yang kalau kita kerjakan dapat 9, kalau nggak dikerjakan ya gue juga lulus kok Pak Ustadz. Enggak, bukan itu. Mari kita simak keterangan para ulama sebagaimana yang termaktub dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu kitab yang ditulis kitab karya siapa hadir? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tersebut kita tahu, syukran, ada keterangan tentang istiqomah. Beliau menyampaikan syabbahal istiqamah lil hal bimanzilatir ruh lil badan. Kita agak lebih spesifik sedikit ya di majelis ini. Kalau kita bicara tentang istiqomah secara umum kan kita sering dengar di khutbah atau di nasihat-nasihat umum, karena ini majelis
rutin kita sedikit bicara lebih dalam dan kita bacakan keterangan para ulama biar kita semakin mengerti. Syabbahal istiqamah lil hal bimanzilati ruh lil badan. Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa ulama itu menganalogikan istiqomah dalam kondisi kita sebagai manusia, sebagai muslim, itu seperti ruh bagi badan. Ruh. Fakama annal badana idza khala'anir ruhi fahuwa mayyit. Sebagaimana badan itu kalau berpisah dan ditinggalkan oleh ruh, maka dia jadi mayit, jadi jenazah. Gitu loh. Hadirin, seganteng apapun kalau jasad hadirin berpisah dengan ruh, jenazah gitu. Nggak ada yang mau lagi deket-deket jalan-jalan bareng gitu loh. Nggak ada yang mau lagi nemenin curhat, minum kopi bareng, nggak ada. Coba aja. Gimana cara nyobanya? Udah, nggak ada yang udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Mau massa ototnya bagus, mau kadar lemaknya minim, mau six pack, mau bicepnya bagus, pokoknya udah nggak ada ruh, selesai udah jasad kita. Nggak ada artinya, nggak ada harganya dalam kehidupan. Betul, jenazah seorang mukmin itu punya pride, punya kehormatan sebagaimana saat dia hidup, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia tinggal nunggu dikubur aja gitu. Kalau nggak dikubur-kubur ya busuk gitu loh. Nah begitu juga dengan kondisi jiwa kita, kehidupan kita kalau berpisah dengan istiqomah, fahuwa fasid, maka rusak gitu, rusak. Jadi kita jungkir balik di Ramadan kemarin ya, kita qiyamul kita selesaikan 5. Antum selesai berapa kali khatam Ramadan? 5? Enggak, 6? Enggak ada. Jadi semuanya 7 ke atas semuanya. Masya Allah, senang dengarnya. Nggak ada 5, nggak ada 6, ya 7 lah. Kan nggak boleh buruk sangka sama orang. Walaupun memang mukanya meragukan, tapi kita nggak boleh buruk sangka. Enggak, muka saya meragukan, bukan tuh sih meyakinkan. Jadi mau khatamannya banyak, qiyamul lail, i'tikaf gitu ya. Mau pas witir nangis gitu loh, terus pas 10 malam terakhir doa sama Allah. Tapi setelah Ramadan tidak istiqomah, itu seperti jasad yang ditinggal oleh ruh. Selesai, nggak ada artinya. Itu substansi dan esensi dari istiqomah. Selesai dah. So, 6 bulan terakhir ini antum workout gitu, pokoknya workout terus, ke gym, jaga makan, diet, hanya makan dada ayam, terus kulitnya dikasih teman, pokoknya itar kulit. Lalu setelah 6 bulan berjuang meninggal, udah nggak ada, udah sia-sia, udah workout kemarin udah selesai dah. Nggak bisa diinikan lagi. Jasad berpisah dengan ruh, selesai. Itu tadi. Kalau beberapa hari kemudian tetap nggak dikubur, busuk gitu. Padahal modalnya udah banyak tuh. Gitu. Jadi member di sebuah gym, makannya mahal, gitu loh. Minum susu protein, semua itu. Anda nggak kubur itu jasad, busuk.
Maka kalau kita tidak istiqomah pasca Ramadan, itu bisa busuk hadirin. Bisa busuk. Jangan remehkan masalah ini. Makanya kan lihat bagaimana analogi yang Allah berikan. Dan perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat 92. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kalian jadi seperti seorang wanita yang mengurai kembali jahitannya, atau ngapain taruh begini sih? Apa? Nggak ada gunanya. Kebalik soalnya. Hah? Apa? Kok suruh minum? Ini kebalik. Kenapa Anda disuruh minum? Bukan antum lihat dong, lihat. Oke. Ya udah, nggak usah dilupain aja. Hadirin Allah muliakan. Janganlah kalian menjadi seorang wanita yang dia tuh ngejahit baju, ngejahit pakaian, memintal. Lalu begitu udah jadi bajunya, udah jadi pintalannya, dia urai lagi jamaah, urai lagi. Jadi simpel aja lah deh. Kalau baju itu ketika dijahit harganya 10 juta gitu, itu baju karena dia tailor yang jago gitu loh, dan brandnya udah diakui, bajunya dijual 10 juta. Tapi begitu jadi diurai lagi itu jahitan, dilepas lagi, jadi kembali sebagai bahan, dan bukan hanya bahan yang masih bersih, masih ini, tapi udah ada bekas-bekas jahitan dan seterusnya. Nah kalau dijual di pasaran, berapa laku tuh bahan? Nah Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sia-sia. Effort kita sebelumnya nggak ada gunanya. Makanya itu kenapa para ulama mengatakan seperti ruh yang kalau tidak istiqomah maka ruh itu berpisah, nggak ada gunanya. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita tidak istiqomah pasca Ramadan, itu bisa jadi nggak ada gunanya kita perjuangkan kemarin, yang kita korbankan waktu kita, ngantuk-ngantuknya kita, istirahatnya kita yang kita korbankan, lalu perjuangan kita dalam menghatamkan, itu seperti tubuh yang berpisah dengan ruh, seperti baju atau pakaian yang benangnya diurai lagi dan jahitannya dibuka lagi dan dibiarkan begitu saja. Mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Maka inilah hal yang penting yang perlu kita camkan. Istiqomah itu ruh, itu yang harus kita camkan. Makanya kan kalau bahasa duniawinya kan konsistensi. Kita mau jago di bidang manapun, intinya itu salah satunya konsistensi. Nggak akan jadi tanpa konsistensi. Tidak akan berhasil tanpa konsistensi. Ibu-ibu diet gitu, ngejaga makannya hanya 3 hari pertama, jadi nggak ibu-ibu? Bu, ya jadilah, jadi tambah berat gitu loh. Kenapa? Nggak konsisten. Bukan berarti tambah berat nggak bagus ya, kan konteksnya diet. Bisa jadi sebagian programnya naikin berat badan, tapi nambah porsi makannya cuma 3 hari pertama, ya nggak jadi. Semua demikian.
kita mau bagusin badan yang laki-laki, ke gymnya lalu latihan bebannya, cuman 2 minggu pertama ya nggak jadi, cuman sebulan nggak jadi. Jadi nggak sebulan doang? Nggak. Terus gimana caranya? Konsisten. Makanya lihat betapa dalamnya kata dan analoginya para ulama. Ulama nggak hanya mengatakan istiqomah penting loh jamaah, nggak bilang gitu. Istiqomah itu ruh, itu bahasa. Istiqomah itu ruh. Anda tidak istiqomah, Anda kehilangan semuanya. Itu poinnya. Kehilangan semuanya. Dan begitulah kehidupan. Anda harus totalitas. Makanya kata para ulama, jangan jadi orang yang setengah-setengah gitu. Itu wanti-wantinya banyak para ulama, diantaranya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Ulama tuh nggak senang dengan orang yang setengah-setengah. Nggak, iya kawatan sif, nisf itu tansif. Anda tuh jangan punya mental setengah-setengah. Kerjaan ini setengah-setengah tinggalin, kerjaan ini setengah-setengah tinggalin, kerjaan ini setengah, gak akan berhasil. Kalau ngerjain sesuatu itu man thabata nabat, itu kan kaidah para ulama yang dari dulu kita sampaikan. Barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Semua demikian. Dan ini konsep kehidupan, hadirin. Makanya kalau kita tidak istiqomah setelah Ramadan, bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat dan duniawi kita berantakan. Karena berarti mental kita itu mental bukan mental konsisten, bukan. Tapi mental per event gitu loh. Kalau ada event semangat, kalau enggak hilang gitu loh. Seorang muslim nggak demikian. Seorang muslim itu terus. Ini penting. Makanya kan ulama mengatakan kajian yang merubah itu kajian rutin, bukan kajian tematik. Walaupun kajian tematik bagus, tapi kalau Anda ingin punya ruh, rutin. Itu yang merubah kita. Itu yang merubah. Udah ada? Belum? Udah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa ulama menganalogikan istiqomah sebagai ruh dalam sebuah jasad dan badan. Badan sebaik apapun ketika berpisah dengan ruh, maka dia akan jadi mayit, jadi jenazah, gak bisa berfungsi lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita, begitu juga dengan kondisi iman kita. Kalau tidak istiqomah, dikhawatirkan hati itu mati, jiwa itu mati, fasid, rusak, hadirin, rusak. Maka ini yang perlu kita camkan. Kita akan lanjutkan sedikit keterangan Ibnul Qayyim sehingga kita bisa mengerti apa arti istiqomah, dan kita nggak punya opsi lain kecuali istiqomah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pada salat maghrib insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan keterangan dalam Madarijus Salikin. Beliau menyampaikan bahwa wa kama anna hayatal ahwali biha, sebagaimana kehidupan seorang muslim itu dengan istiqomah. Tanpa istiqomah kita ini mati, hadirin. Jiwa kita ini mati, hati kita mati. Faziyadatu a'mali zahidin aidan warubuha wa zakauha biha. Dan penambahan amal, tumbuh kembangnya amal, dan berkembang biak atau berseminya amal-amal seorang hamba itu jika dilakukan dengan istiqomah. Itu poinnya. Jadi amal kita itu baru berkembang kalau dikerjakan secara istiqomah. Artinya kalau hanya dikerjakan saat Ramadan nggak berkembang itu amal. Kalau dikerjakan hanya di bulan, atau kalau dilaksanakan hanya ketika umroh, nggak akan berkembang. Kalau dikerjakan hanya ketika haji, nggak akan berkembang. Kapan amal itu berkembang? Kapan amal itu akan bersemi? Kapan amal itu akan kuat? Kalau dikerjakan dengan istiqomah. Semuanya demikian. Semua demikian. Jadi terapkan jadi puasa nih. Kalau kita mau jadi ahli puasa, maka puasa kita tidak akan kuat kalau hanya di Ramadan aja kita puasa. Itu harus istiqomah. Qiyamul lail, salat malam kita tidak akan bagus kualitasnya dan kuat gitu, dan berdampak dan berefek ke kehidupan sehari-hari kita, ke waktu pagi kita, waktu siang kita, waktu sore kita, kecuali kalau kita kerjakan istiqomah. Sedekah, infak itu tidak akan powerful dan gak akan berkembang kalau hanya di Ramadan. Itu harus istiqomah. Jadi rubuha, jadi tumbuh kembangnya sebuah amal itu jika dikerjakan dengan istiqomah. Semua demikian. Zakauha, maksudnya berkembangnya sebuah amal itu jika istiqomah. Maka fala zaka'a lil amali wala sihhata lil hal biduniha. Maka tidak ada pengembangan dalam amal kita dan tidak ada kondisi yang sehat dan benar tanpa istiqomah. Jadi kalau kita ingin punya hati yang sehat, istiqomah, hadirin. Kita ingin punya jiwa yang sehat, itu harus istiqomah. Tanpa istiqomah nggak akan sehat hati kita. Jadi kalau ya kita hanya ngandelin Ramadan, kalau kita lihat teori ini nggak akan istiqomah. Ini butuh istiqomah. Kita butuh istiqomah. Itu yang membedakan. Dan semua bidang demikian, semua skill demikian.
semua keahlian demikian. Kapan antum jadi master class kalau hadirin laksanakan sebuah atau latih sebuah skill istiqomah. Makanya kan dalam konteks ini kan ada istilah teori 10.000 jam gitu. Artinya Anda tidak akan bisa jadi master class kecuali Anda lakukan itu secara istiqomah selama 10.000 jam. Terlepas mau 10.000 jam, 20.000 jam itu debatable, tapi intinya adalah Anda harus kerjakan itu secara istiqomah. Kalau hanya euforia dalam sebuah event dan seterusnya gitu loh, gak akan istiqomah. Ada orang hobi olahraga main bola ketika Piala Dunia, nanti kalau All England main bulu tangkis gitu loh, nanti kalau SEA Games mainnya sepak takraw, nggak akan jadi, nggak bisa mereka, yang semuanya nggak bisa. Kapan orang akan jago jika mengerjakan sebuah hal itu istiqomah. Itu keterangan. Makanya kalau kita tidak istiqomah, mati kata para ulama, rusak ini, fasid, nggak akan bisa bertahan. Semua demikian. Kita mau hafalan Quran, nggak istiqomah, lupa udah, lupa. Walaupun kita bisa menghafal misalnya 1 hari 3 lembar, tapi kalau kita nggak istiqomah, lupa. Ya. Intinya tuh istiqomah. Hadirin ada yang belajar bahasa, ada yang ikut kurs bahasa Arab dan nggak bisa-bisa, itu karena nggak istiqomah, serius. Atau bahasa Inggris deh tapi nggak bisa-bisa, itu karena nggak istiqomah. Ada banyak bayi itu terlambat bicara, yang lain udah bisa bicara di umur tersebut, dia masih terbata-bata, dia masih nggak jelas. Itu ketika dibawa ke dokter, kata sang dokter, tenang aja bu, yang penting nih anak tetap bicara. Kalau bahasa kita istiqomah bicara, nanti juga bisa. Masalah besar kalau anak ini frustasi dan memberikan pengumuman kepada seluruh keluarga besar, hari ini aku nggak mau bicara lagi, aku gagal pak, aku gagal mak, aku mau diem aja, itu dia akan gagal. Tapi kalau bicara terus, nanti lancar sendiri. Semua ini tentang istiqomah hadirin. Kita naik sepeda, kenapa kita bisa istiqomah? Kita jatuh, goes lagi, jatuh, goes lagi, jatuh, goes lagi. Kita bisa berjalan dengan baik setelah taufik Allah itu apa? Karena kita istiqomah jalan. Coba kalau kita ketika jatuh ke-7 berhenti berjalan dan merasa diri nggak ada bakat jalan, terus kita bicara hati ke hati ke ibu kita, bu kayaknya bakat aku ngerayap deh bu, gitu, maka kita akan gagal. Udah. Kenapa kita berhasil? Karena kita istiqomah terus, jatuh berdiri jalan lagi, jatuh berdiri jalan lagi, jatuh berdiri. Itu akan membuat skill kita itu berkembang. Begitu juga dengan seluruh ibadah-ibadah. Itulah pentingnya, dan itu konsep para ulama dari dulu gitu loh. Sebelum orang bicara tentang tentang konsistensi, tentang the power of repetition dan segala macam, itu ulama kita udah bicara dari dulu. Cuman kita nggak baca buku mereka. Ini konsep. Anda itu nggak akan tumbuh kembang tanpa istiqomah. Dan disitulah mengapa orang sukses itu selalu minoritas. Kenapa demikian? Karena parameternya adalah konsistensi dan istiqomah. Itu ribetnya minta ampun. Itu menjenuhkan, itu capek, itu ribet dibanding kalau kita hanya beribadah
dan beramal di momen-momen tertentu saja. Itu poinnya. Itu kenapa orang berhasil itu minoritas. Kenapa ahli takwa itu minoritas. Kenapa ulama itu minoritas. Karena hanya minoritas orang lah yang bisa konsisten mengerjakan sebuah hal terus gitu. Mayoritas orang nggak bisa, atau tidak mau lebih tepatnya, dan lebih memilih menyerah, lebih memilih menyerah. Makanya kan kata sebagian ahli hikmah, apabila Anda beramal hanya pada saat mood Anda nyaman, Anda jadi orang gagal. Karena untuk jadi orang yang bertakwa, Anda harus beramal ketika mood lagi enak dan lagi nggak enak. Itu istiqomah terus. Kalau ingin berhasil, kita harus datang ke kajian pas lagi nyaman maupun nggak nyaman. Pas lagi punya waktu luang maupun ketika lagi padat aktivitas. Gimana caranya? Saya harus datang kajian rutin. Itu Anda akan berhasil. Kalau nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Itulah mengapa secara umum kajian rutin lebih sedikit daripada tablik akbar. Itu poinnya. Karena memang susah istiqomah di kajian rutin. Tapi itu kunci sukses. Tanpa meremehkan tablik akbar. Tablik akbar ada tujuannya untuk refreshing, untuk momentum guyub dan seterusnya, ya. Tapi kalau ingin membuat perubahan dalam hidup, ingin membuat perubahan dalam jiwa, ingin membuat perubahan dalam hati, Anda harus ikut yang rutinitas. Kalau nggak akan berhasil. Semua demikian. Semuanya kajian, baca Quran, berzikir, sholat, lalu dan semua aktivitas dan ibadah-ibadah kita. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah, yang paling konsisten, yang paling istiqomah, yang paling kontinu walaupun sedikit, Karena itu akan membuat kita berubah. Itu akan membuat kita berubah. Mengandalkan hanya mengandalkan euforia sebuah momentum itu bagus, tapi nggak cukup, dan kita nggak akan berubah dan nggak akan berkembang. Berkembangnya kita apabila kita istiqomah. Itulah yang dikatakan para ulama, borubuha wa zakauha biha. Berkembangnya sebuah amal dan ibadah dalam diri seseorang itu ditentukan oleh keistiqomahan orang tersebut. Keistiqomahan orang tersebut. Makanya kata sebagian para ulama atau sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa yang akan berhasil bukan, atau yang akan berhasil tidak selalu orang yang paling cepat, tapi seringkali orang yang paling lama bertahan. Dan itulah kesabaran. Makanya kata Nabi SAW, wa inna nasra ma'as sabri. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Sesabar apa Anda istiqomah, maka disitulah peluang kemenangan untuk Anda. Harus apa? Istiqomah itu susah, itu berat. Bahkan ahli dunia saja mengerti tentang konsep itu. Masa hadirin yang ngaji tidak ngerti? Saya pernah baca biografi salah satu
master class di sebuah bidang duniawi, itu untuk bisa sampai level beliau tersebut, itu hidupnya quote and quote sangat istiqomah, sampai perkara yang kita nggak mikirin gitu loh. Contoh, dia istiqomah ke tempat kerjanya dan pulang naik kereta. Bayangin, ini master class. Untuk satu karya itu dia dibayar hampir 100 juta, dan dalam sehari dia bisa membuat 2, 3 atau 4 karya. Satu karya hampir 100 juta, tapi istiqomah ke tempat kerja lalu pulang naik kereta. Terus dia istiqomah masuk ke stasiun kereta pakai jalur yang sama. Ya kan, kalau sekarang kalau kita di MRT gitu kan ada, kalau pas pakai kartu gitu kan ada gate 1, gate 2, gate 3. Dan dia kalau di gate 2 terus puluhan tahun di gate 2. Lalu begitu masuk kereta dia selalu di gerbong yang sama, dan dia duduk di spot yang sama puluhan tahun kayak begitu. Master class. Itu ahli dunia, ngerti gitu pentingnya konsistensi. Ini kita ayat ada, hadits jelas, keterangan ulama di mana-mana. Lalu mana implementasinya? Mana prakteknya? Gitu lah. Itu yang membuat kita gagal. Sebatas kajian rutin seminggu sekali aja kita nggak istiqomah. Kalau istiqomah terlambat. Jadi istiqomah tuh. Ini bukan menyerang, ini menyindir. Karena sayang lah. Nanti tinggal dirubah aja gitu. Harus istiqomah. Belum lagi nanti ibadah A, ibadah B, ibadah C, ibadah D. Semua demikian hadirin. Lakukan dengan istiqomah, kita akan berhasil. Dan itu akan tumbuh. Kita akan tumbuh besar. Jadi nggak usah ribet-ribet. Makanya kata para ulama itu, atau kata sebagian ahli hikmah, hidup tuh jangan kayak kutu loncat gitu, loncat sana, nanti pindah lagi sini, pindah. Sabar. Anda gelutin yang Anda jago, udah fokus itu. Amal ibadah banyak, fokus. Dan lanjutkan setelah Ramadan. Maka kita akan berhasil. Adapun kita hanya semangat di Ramadan, hanya semangat 10 malam terakhir. Makanya kan ulama kan mengkritik orang yang hanya beribadah di 1-2 malam saja dengan dalih cari Lailatul Qadar, karena nggak bisa. Dan kalaupun dapat kebetulan di malam tersebut, kemungkinan besar menjadi catatan, karena ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar istiqomah. Itu ciri-cirinya. Istiqomah. Makanya sebagian para ulama itu walaupun sakit-sakit ngisi kajian, karena udah schedule-nya rutin. Kenapa? Ada apa? Kok tiba-tiba ketawa sendiri? Ada apa ibu-ibu? Ibu-ibu baik-baik aja? Ya Allah. Ada tanda-tanda di jamaah. Ada sebagian masyayikh itu sampai ngisi kajian berbaring, hadirin. Berbaring. Kenapa? Schedule rutin. Berbaring. Karena mereka ngerti. Karena ini semua hidup tuh tentang itu. Ini tentang ruhnya kehidupan.
Dan yang disayangkan, banyak di antara kita tidak menanamkan ruh ini kepada anak-anaknya. Semua diajarin kecuali ini gitu. Ini tentang istiqomah itu penting. Itu yang membedakan. Susah, hanya minoritas yang berhasil. Hanya minoritas yang berhasil. Dan ini semakin penting khususnya kepada kita yang mungkin kita tidak cerdas, mungkin kita nggak hebat secara talent dan seterusnya. Tapi ketidakspesialan kita dalam tanda kutip dari modal dasar itu bisa terasah dengan keistiqomahan. Kan begitu hadirin. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian, kenapa hadirin sekalian hafal surat Al-Fatihah dengan sangat kuat dan di dalam kepala? Kenapa tuh? Dan kenapa hadirin sekalian hafal surat Hud ayat 1, 2, 3 di luar kepala? Hilang semua kan di luar kepala tuh. Padahal kalau dari segi banyaknya, kenapa yang satu bisa? Karena yang satu dibaca secara istiqomah. Satu yang dibaca istiqomah, ngelotok tuh hadirin. Terus ngelotok. Sesuatu yang nggak dibaca, nggak ingat-ingat udah. Ini hal sederhana. Jadi cobalah istiqomah. Nggak mudah, tapi dengan taufik Allah akan. Makanya sebagian ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Salah satu sudut pandangnya saking susahnya itu istiqomah. Tapi kalau Allah kasih taufik dan kita jujur, semua insya Allah akan bisa dijalani. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa itu yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga merahmati Imam Jamaah, Imam Nawawi, Ustadz keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya sedih sekaligus bingung Ustadz. Saya merasa terpukul sekali saat Ustadz menjelaskan tentang usaha-usaha kita di bulan Ramadan, mengaji, sholat, menangis saat witir. Namun setelahnya kita terjatuh lagi dalam maksiat, dan itu benar terjadi kepada saya. Saya sendiri sebenarnya sangat tidak menghendaki maksiat itu terjadi lagi. Tapi entah kenapa ada saat dimana saya merasa tidak mampu menghindar dari maksiat tersebut. Terutama saat sendirian. Saya sudah berusaha selalu bangkit ketika saya terjatuh ke dalam maksiat ini, tapi lagi-lagi saya terjatuh. Dan yang lebih membuat terpukul, terjatuh di saat saya seharusnya istiqomah setelah bertaubat.
atau beribadah. Mohon nasihat dan doakan saya agar bisa lepas dari maksiat ini dan istiqomah sampai saya wafat. Doakan saya juga agar diberikan keturunan soleh dan senantiasa memohon ampunan untuk saya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wafaqanallahu wa iyyahu lima yuhibbu wa yarda. Kembali kepada jawabannya, kembali kepada surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqomahlah hanya kepada Allah dan beristighfarlah. Istiqomah dikaitkan dengan istighfar. Itu menunjukkan bahwa dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Dan ini menunjukkan bahwa istiqomah itu bukan tampil perfect, tapi berusaha semaksimal mungkin, lalu ketika tergelincir segera istighfar dan bertaubat, lalu berusaha semaksimal mungkin lagi. Begitu tergelincir, istighfar dan taubat, lalu berusaha semaksimal mungkin lagi. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, ayat di atas menunjukkan la budda min taqsirin fil istiqamatil ma'muri biha. Orang yang istiqomah pasti ada saatnya dia lalai, pasti. Nggak mungkin perfect, tuh nggak mungkin. Makanya perintahnya dua, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Itu menunjukkan orang yang istiqomah pasti ada momennya tergelincir, terpeleset, lalu dia beristighfar. Makanya hadirin yang Allah muliakan, menjadi orang saleh itu bukan menjadi sempurna, tidak. Maka kita harus menyikapi sesuatu secara proporsional. Sedih terhadap maksiat itu tanda keimanan. Sebagaimana santai nggak ada perasaan ketika bermaksiat itu tanda hati kita sakit atau mati. Tapi ketika kita sedih bermaksiat itu bukan berarti kita berlarut-larut dan terpuruk. Bukan berarti kita berlarut-larut dan terpuruk. Apalagi ketika kita diberikan taufik untuk beristighfar. Karena bukankah istighfar itu nikmat? Dan bukankah nikmat itu harus direspon dengan rasa syukur? Nah, kalau konsentrasi kita hanya meratapi kemaksiatan yang kita kerjakan dan lupa mensyukuri ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk beristighfar dan menghapus dosa tersebut, maka kita terkena talbis iblis, tipu daya iblis yang sengaja membuat kita lupa bersyukur. Karena dengan lupa bersyukur, maka seorang hamba terancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila Anda bersyukur, aku akan tambah nikmatku, dan kalau kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, berupaya menghindar. Kalau misalnya rentan ketika sendiri, jangan sendirian, gitu. Jangan sendirian lah. Ya habis temanku kan nggak bisa nemenin aku 7x24 jam. Ya cari teman yang bisa nemenin 24 jam. Gitu loh. Iya. Loh iya benar lah. Gimana sih? Ya, ini Syawal apalagi. Syawal, itu Syawal. Mumpung masih setengah bulan. Kalau ditunda habis nanti Syawalnya. Masih setengah bulan lagi. Ya itu benar kan, kalau kita begitu sendirian maksiat, begitu sendirian maksiat, mungkin itu salah satu tanda memang kita harus segera mencari teman yang mau hidup sama kita dari hari Senin ke hari Senin lagi, dari hari Selasa ke hari Selasa lagi. Itu pokoknya masih ada 2 minggu lah ya, 2 minggu itu cukup untuk apa, nador, lamaran, akad, sama kirim undangan. Oke. Allah ta'ala alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon nasihatnya bagi saudara saya yang kini berbalik arah setelah sebelumnya istiqomah di atas ketaatan. Barakallahu fikum barakallah. Yang pertama, ulama mengatakan as-sa'id man wa'idha bi ghairihi, orang yang bahagia, orang yang mengambil pelajaran dari sesuatu yang dijalani dan dialami oleh orang lain. Kita harus mengambil ibrah bahwa ini menunjukkan bahwa istiqomah itu susah, istiqomah itu mahal. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kita keistiqomahan. Jadi ketika kita melihat ada seseorang, ada teman, ada sahabat itu nggak istiqomah, maka yang pertama kali kita ucapkan alhamdulillah afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang menimpa dia, dan ujian yang paling berat adalah ujian yang menyerang agama. Makanya salah satu doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan jadikan musibahku menimpa agamaku. Musibah yang paling berat adalah musibah yang menimpa agama, menimpa ibadah, menimpa keikhlasan, menimpa tauhid, menimpa akhlak, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang kedua, setelah kita bersyukur, coba ajak kembali saudara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang seringkali punya kasus yang berbeda. Jadi diagnosa dulu apa akar masalahnya, baru bicarakan tentang hal tersebut. Dan coba evaluasi kejujuran. Intasdukillaha yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Seringkali kita nggak istiqomah karena kita kurang jujur kepada Rabbul Alamin. Kita kurang jujur. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa syafakum syifaan ajilan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz, keluarga, kaum muslimin dan muslimat yang menyimak majelis ini. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik saya menurut saya. Setiap malam takut melakukan maksiat, takut menyakiti hati orang. Tilawah saya kencang dan amalan-amalan lainnya saya termotivasi untuk melakukannya sebanyak-banyaknya. Senantiasa berair mata mengingat dosa, perasaan saya damai rasanya. Dan di mujahadah selama itikaf, bahkan pas Ramadan pergi, saya menangis dan banyaknya dosa, banyaknya berdoa supaya disampaikan lagi. Namun setelah Ramadan semua itu perlahan luntur. Salat saya mulai tidak tepat waktu, tidak setiap ba'da salat baca Quran. Hati yang damai dan senantiasa ingat oleh itu perlahan hilang. Padahal tekad saya pas di bulan Ramadan ingin amalan tersebut berlanjut. Namun saya khianat. Mohon nasihatnya, teguran untuk saya agar segera menjemput diri dan hati saya yang selama Ramadan kemarin lagi. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Sekali lagi, ini salah satu contoh dan bukti bahwa ucapan Ibnu Abbas itu bukan isapan jempol. Gak ada satupun ayat yang lebih berat dipikul oleh Nabi SAW kecuali Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Itu bukan sebuah kalimat yang kita baca lalu kita jadikan wawasan, tidak. Itu adalah sebuah pesan besar bagi kita semua. Kalau bagi manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, sebagai Rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam itu berat, lalu bagaimana dengan kita? Maka butuh minta pertolongan kepada Allah, butuh isti'anah.
Dan di antara hal yang penting setelah banyak berdoa, banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lingkungan, hadirin. Lingkungan itu penting. Sangat penting. Dan bersama orang-orang soleh. Karena Nabi SAW bersabda, inna minan nasi nasan mafatihul lil khairi maghaliqul lisyarr. Sesungguhnya ada manusia yang perannya membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Maka khususnya bagi kita yang masih merintis, masih newbie, masih di fase awal, carilah lingkungan yang isinya adalah orang-orang yang berperan sebagai pembuka pintu kebaikan. Makanya kan kita sampaikan, Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang apabila sholat sendirian kurang khusyuk, tapi ketika sholat berjamaah khusyuk. Lalu Imam Ahmad mengatakan, tilka barakatul muslim alal muslim. Itulah keberkahan seorang muslim yang dirasa oleh muslim yang lain. Jadi membuat dia khusyuk itu bukan sebatas imannya ketika sholat, tapi iman saudaranya. Bisa jadi sebelah kanannya, bisa jadi sebelah kirinya, bisa jadi imamnya, bisa jadi belakangnya, dan seterusnya. Itu yang membuat dia terasa begitu damai ketika sholat. Itu menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat penting, dan itu dikatakan para ulama, dan itu bukan riya. Jadi Imam Ahmad tidak membawa kasus ini ke arah riya. Oh, itu berarti Anda pengen dipuji, Anda semangatnya kalau ada orang lain, kalau nggak ada orang lain, kalau Anda sendirian Anda nggak semangat. Nggak ke sana. Karena bisa jadi ada dalam kasus-kasus riya, tapi dalam kasus ini Muhammad melihat memang keberadaan orang-orang soleh itu pengaruh besar, hadirin, pengaruh besar. Makanya itulah mengapa para sahabat itu berhijrah ke Madinah untuk dapat lingkungan, dan lingkungan itu mahal, sangat mahal. Makanya kan dulu masih ingat riwayat tentang Al-Imam As-Sukkari bahwa bertetangga dan berlingkungan dengan ulama tuh ada harganya dulu itu. Anda harus bayar, nggak mudah. Itu jadi rebutan. Anda bisa hidup dengan orang soleh. Itu mahal, sangat mahal. Oleh karena itu untuk bisa, dan itu yang kita dapatkan di Ramadan seringkali. Ketika kita itikaf atau ketika kita itikaf, kenapa sebanyak orang kalau itikaf semangat? Bisa jadi awalnya bukan karena iman dia, tapi iman yang ada di masjid tersebut. Kan banyak orang soleh yang hadir segala macam. Itu kan membentuk keberkahan dan atmosfer ketakwaan. Jadi jangan pernah remehkan masalah itu, dan banyak minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, saya rasa cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, dan semoga ini menjadi warning khususnya bagi yang berbicara sebagaimana yang mendengar, dan semoga kita bisa istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam kajian, istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.